Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Talabah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar kisah yang penuh hikmah tentang seorang wanita yang mengalami kejadian aneh saat menjalankan ibadah umrah. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya terjadi, yang membawa pelajaran mendalam bagi kita semua. Mari simak cerita ini hingga selesai. Bu Nisa, seorang wanita paruh baya, tengah sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk keberangkatannya menuju Tanah Suci. Pikirannya dipenuhi oleh bagaimana ia harus tampil sempurna di hadapan orang-orang di kampungnya setelah kembali nanti. Pak Yusuf, suaminya yang pendiam, hanya bisa mengikuti irama istrinya yang penuh semangat. Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kebun dengan penghasilan yang pas-pasan, sedangkan Bu Nisa memiliki usaha menjahit kecil-kecilan yang hasilnya seringkali lebih banyak dari pendapatan suaminya. Orang-orang di kampung akan melihat kita sebagai keluarga yang sukses setelah umrah ini, kata Bu Nisa dengan nada bangga. Ia tak ragu untuk menunjukkan bahwa pengorbanannya telah membuahkan hasil yang layak diapresiasi. Pak Yusuf hanya tersenyum kecil, menyimpan segala perasaannya dalam diam. Ia tahu bahwa istrinya memiliki ambisi besar, tetapi hatinya sering merasa terluka setiap kali mendengar kata-kata tersebut. Saat pesawat mulai lepas landas, Bu Nisa merasakan getaran aneh di bibirnya. Awalnya, ia mengabaikan hal itu, menganggapnya hanya sebagai reaksi tubuh akibat kelelahan dan kegelisahan. Namun, setibanya di Mekah, getaran itu berubah menjadi rasa geli yang mengganggu. Bibirnya mulai membengkak sedikit demi sedikit, tetapi ia tetap merahasiakannya dari Pak Yusuf. Ini pasti alergi, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Bu Nisa pernah mengalami hal serupa ketika mengonsumsi makanan laut di kampungnya, sehingga ia tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi ini. Namun, semakin hari, pembengkakan di bibirnya semakin parah, terutama saat mereka mulai melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Ketika sedang bertawaf di depan Ka'bah, Pak Yusuf akhirnya menyadari perubahan pada wajah istrinya. "Ada apa dengan bibirmu, MAH?" tanyanya khawatir. Bu Nisa hanya tersenyum kaku, mencoba menutupi kecemasannya. Ia tidak ingin merusak momen suci ini dengan masalah yang mungkin hanya sepele. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Semakin hari, kondisi Bu Nisa semakin memburuk. Pembengkakan yang awalnya hanya di bibir kini merambat ke pipi, membuat wajahnya terlihat tak biasa. Ia mulai merasa malu untuk keluar kamar, bahkan untuk beribadah. Namun, Pak Yusuf dengan sabar terus mendampinginya, berusaha memberikan semangat. "Mungkin ini ujian dari Allah, MAH. Kita harus sabar," ujar Pak Yusuf lembut. Bu Nisa hanya bisa menunduk, air mata mengalir di pipinya yang bengkak. Ia mulai merenung tentang kehidupannya, terutama bagaimana ia memperlakukan suaminya selama ini. Kata-kata kasar, hinaan, dan amarah yang sering ia lontarkan kepada Pak Yusuf kini terasa sangat menyakitkan. Malam itu, dalam keputusasaan, Bu Nisa berdoa dengan tulus. "Ya Allah, jika ini adalah azab MU, ampunilah aku. Aku telah banyak berbuat salah kepada suamiku. Berikan aku kekuatan untuk memperbaiki semuanya." Pak Yusuf yang mendengar doa istrinya merasa terharu. Meskipun sering menjadi korban kemarahan Bu Nisa, ia tetap mencintai istrinya dan berharap yang terbaik untuknya. Namun, kondisi Bu Nisa semakin memburuk. Wajahnya kini hampir tidak bisa dikenali lagi karena pembengkakan yang semakin parah. Di hari terakhir sebelum mereka pulang ke kampung halaman, Bu Nisa memohon maaf kepada suaminya dengan tulus. "Pah, maafkan aku. Aku telah banyak berbuat salah padamu. Aku terlalu sombong dan sering meremehkanmu, padahal kau suami yang sabar dan selalu ada untukku," ucap Bu Nisa dengan penuh penyesalan. Pak Yusuf hanya bisa tersenyum pahit, menahan tangisnya.
Mah, aku sudah lama memaafkanmu. Yang penting sekarang kita bersama-sama, dan aku akan selalu ada di sisimu, jawabnya. Malam itu, mereka tidur dalam suasana damai, saling memaafkan satu sama lain. Namun, ketika pagi tiba, Bu Nisa tidak bangun lagi. Pak Yusuf menemukan istrinya telah berpulang, dengan wajah yang kini tak lagi bengkak, bahkan terlihat lebih tenang dan tersenyum. Tangisnya pecah, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa Bu Nisa telah menemukan kedamaian. Semoga Allah menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya memperlakukan orang-orang terdekat dengan baik dan tulus. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan tiba, dan penyesalan selalu datang terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.